Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk kepada materi ke-8, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 OTKP ya. Sebelum pembelajaran kita mulai pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum ke pembahasan, Pak Safi sampaikan terlebih dahulu menu-menu ya yang akan Pak Safi sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan nantinya ke pokok pembahasan. Baik anak-anakku sekalian ya, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 ya. 3.10 menganalisis laporan keuangan sederhana, 4.10 membuat laporan keuangan sederhana. Adapun indikator pencapaian kompetensi ya, yaitu menjelaskan pengertian laporan keuangan sederhana, kemudian menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan sederhana, menyiapkan format dan alat yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, anak-anakku sekalian ya, melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian laporan keuangan sederhana dan jenis-jenis laporan keuangan sederhana dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas nasional, gotong royong dan kemandirian, dan memiliki kemampuan literasi untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Baik anak-anakku sekalian ya, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 ya. Pengertian laporan keuangan sederhana, pengertian laporan keuangan menurut para ahli, dan jenis-jenis laporan keuangan sederhana. Baik, yang pertama ya, pengertian laporan keuangan sederhana. Apa sih laporan keuangan sederhana itu ya? Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu ya. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan yang baik tentunya harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan tertata.
Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan akan kesulitan menganalisis apa yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana kondisi dan posisi perusahaan. Baik anak-anakku, itu pengertian laporan keuangan secara sederhana ya. Kemudian selanjutnya pengertian laporan keuangan menurut para ahli ya. Ada banyak sekali pengertian laporan keuangan ya. Saya ambil 3 saja ya menurut para ahli ya. Pengertian laporan keuangan menurut Kashmir ya. Laporan keuangan menurut Kashmir secara sederhana, di mana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan ya. Itu menurut Kashmir ya. Selanjutnya pengertian laporan keuangan menurut Munawir ya. Menurut Munawir ya, bahwa pengertian laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba rugi serta laporan mengenai perubahan ekuitas. Neraca tersebut menunjukkan atau menggambarkan jumlah suatu aset, kewajiban dan juga mengenai ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu ya. Kemudian pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia ya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia bahwa definisi mengenai laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan ya. Itu beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli ya. Saya kira sangat mudah dipahami ya pengertian laporan keuangan ya. Selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan sederhana ya. Di sini yang Pak Safi bahas di sini ada 4 jenis-jenis laporan keuangan ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Sesuai dengan namanya ya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu kita atau Anda mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Nah, apabila pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis mengalami kerugian ya. Selanjutnya adalah yang kedua, laporan perubahan modal ya. Perhatikan, dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan ya. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan. Juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau lainnya. Laporan perubahan modal atau yang disebut juga dengan capital statement dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu ya. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah jenis laporan keuangan. Ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban dan modal dalam suatu periode ya.
Neraca biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk kontrol atau horizontal dan bentuk vertikal. Ya. Nah, nilai modal pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan modal. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena ada laporan perubahan modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Ya. Perlu diketahui ya, aktiva merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan ya, future economic benefit ya. Contoh seperti truk, mobil kargo dan mobil pengangkat barang untuk perusahaan ekspedisi ya. Aktiva terdiri aktiva lancar ya, dan aktiva tetap berwujud. Nah, kewajiban terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang ya. Sedangkan modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Modal akan bertambah jika pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan, dan jika perusahaan memperoleh keuntungan, sebaliknya modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasinya ya, dan jika perusahaan mengalami kerugian. Modal pada perusahaan perseorangan hanya berupa modal pribadi, sedangkan dalam perusahaan yang telah go public, modal terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Selanjutnya, jenis laporan arus kas ya. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan. Kemana dana atau kas pergi ya, dan dari mana kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, itu anak-anakku sekalian ya, sedikit contoh ya, jenis-jenis laporan keuangan ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas ya. Walaupun terbagi menjadi 4 seperti ini ya, namun jenis laporan keuangan dapat berbeda-beda ya, tergantung dari perusahaan yang dijalankan atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya. Membuat laporan keuangan terlihat sulit, namun dengan ada beberapa software ya yang digunakan ya, software akuntansi ya, itu bisa mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Baik anak-anakku, mungkin itu sedikit materi ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Kurang dan lebihnya Pak Safi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.